Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Hasna Viva dari Prodi Pendidikan Kimia dengan NPM 2113023032. Di sini saya akan menjelaskan makna dari Trisatya dan juga Dasa Dharma dan bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Trisatya. Trisatya berasal dari kata tri yang berarti tiga dan satya janji. Bunyi dari Trisatya adalah menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua yaitu menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Dan yang ketiga adalah menepati Dasa Dharma. Bagaimana sih penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Contoh penerapan Trisatya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, menjalani kewajiban dan juga menjauhi larangannya. Yang kedua yaitu ikut kerja bakti yang diadakan oleh desa. Yang ketiga, menjaga kebersihan alam. Yang keempat, berdoa kepada Tuhan sebelum beraktivitas. Dan yang terakhir yaitu ikut organisasi demi memajukan desa. Selanjutnya, Dasa Dharma. Yang pertama, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan agar setiap anggota pramuka harus memiliki sifat takwa kepada Tuhan dan menjunjung tinggi harkat serta martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Selain itu juga seorang anggota pramuka dituntut untuk memiliki sikap toleransi yang tinggi dengan agama orang lain dan memperlakukan orang lain untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, menjalankan kewajiban dan menjauhi larangannya. Dasa Dharma yang kedua yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Hal ini mengajarkan untuk selalu menghargai makhluk hidup dan lingkungan tempat kita tinggal, seperti membuang sampah, mendaur ulang, dan menanam pohon di sekitar lingkungan. Adalah beberapa hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk menjaga alam. Selain itu juga kita dapat membantu orang lain saat kesusahan, memberi sumbangan saat ada bencana, ataupun melarang orang lain untuk melukai hewan. Adalah 3 hal dari banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menyayangi sesama dan makhluk hidup lainnya. Dasa Dharma yang ketiga adalah patriot yang sopan dan kesatria. Sopan dan kesatria merupakan 2 tanda dari manusia yang baik dan berbudi pekerti. Menghormati rekan yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda adalah salah satu cara untuk mengamalkan Dasa Dharma pramuka yang ketiga ini. Sementara itu, sifat kesatria bisa kamu miliki ketika berani mengakui kesalahan dan mengapresiasi pemenang di saat kamu mengalami kekalahan. Dasa Dharma yang keempat adalah patuh dan suka bermusyawarah. Mirip seperti sila keempat Pancasila, seseorang juga dihimbau agar menyelesaikan masalah ataupun mengambil keputusan melalui musyawarah. Patuh di sini tidak berarti harus mengikuti semua perintah orang tanpa memandang benar atau tidaknya perintah tersebut. Patuh berarti mengakui keputusan bersama dan akan mengikutinya agar tidak ada pertikaian antar sesama. Untuk yang kelima yaitu rela menolong dan tabah. Sikap peduli terhadap sesama bisa ditunjukkan melalui menolong orang lain dalam kesusahan meskipun tanpa pamrih, dan tetap berpikiran positif meskipun sedang mengalami masalah. Dasa Dharma yang keenam adalah rajin, terampil, dan gembira. Rajin, terampil, dan gembira adalah 3 sifat yang bisa membantu ketika sedang berada dalam masalah apapun. Hidup secara teratur, mengatasi masalah sehari-hari dengan kreativitas, dan menjalani hidup dengan pikiran positif akan membentuk karakter yang baik. Yang ketujuh yaitu hemat, cermat, dan bersahaja. Pengalaman Dasa Dharma ini bisa dilakukan dengan menghindari kebiasaan konsumerisme, tidak suka memamerkan barang-barang yang dimiliki, dan hidup dengan sederhana. Yang kedelapan yaitu disiplin, berani, dan setia. Disiplin di sini berarti kita akan melakukan apa yang harus kita lakukan dengan atau tanpa alasan atau orang lain yang mengawasi. Berani berarti tahu saat yang tepat untuk memperjuangkan pendapat dan menyelesaikan persoalan dalam pekerjaan. Sikap setia dapat ditunjukkan dalam selalu menjaga janji dan menjaga kesetiakawanan meskipun sedang diterpa masalah. Yang kesembilan yaitu bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Tidak hanya di pramuka, sikap bertanggung jawab dan dapat dipercaya perlu dimiliki setiap orang.
untuk hidup yang lebih baik dan sukses. Yang ke-10 yaitu suci dan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tidak mudah berprasangka buruk dan selalu melihat sisi positif dalam segala hal, selalu menjaga lisan dan mencari cara terbaik untuk menyampaikan pendapat serta menjaga tingkah laku agar tidak menyinggung orang lain merupakan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengamalkan dasar dharma yang terakhir ini. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.